Benarkah Pertamina Enduro sengaja mengalah demi menghindari Megawati? Di tengah gegap gempita perebutan tiket final, satu pertandingan justru meninggalkan lebih banyak tanda tanya daripada selebrasi. Laga penentuan antara Pertamina Enduro dan Popsivo Poluan yang digelar tadi malam, seharusnya menjadi puncak ketegangan di babak semifinal. Namun, alih-alih pertarungan mati-matian, yang terlihat justru permainan yang setengah hati. Banyak mata, termasuk para pecinta bola voli nasional, menyadari kejanggalan. Di atas kertas, Pertamina Enduro adalah tim kuat yang secara statistik lebih sering menang melawan Popsivo Poluan. Tapi malam itu, mereka justru tampil seperti bukan diri mereka sendiri. Serve yang meleset, koordinasi yang buruk, hingga ekspresi datar dari para pemain seolah mereka tahu, hasil akhir bukanlah hal terpenting malam itu. Lalu muncul bisik-bisik yang kini makin nyaring. Apakah Pertamina Enduro sengaja mengalah agar tidak bertemu tim Megawati Hangestri, Petrokimia Gresik, di final? Sejarah mendukung kecurigaan itu. Dalam beberapa pertemuan terakhir, Enduro kerap kesulitan saat menghadapi Megawati dan kawan-kawan. Petrokimia Gresik adalah lawan yang menakutkan, terutama jika Megawati sedang on fire. Sebaliknya, Enduro memiliki rekor apik saat bertemu Popsivo Poluan, tim yang dinilai lebih bisa dikendalikan di panggung final. Para pendukung Megawati pun marah. Di media sosial, kekecewaan mereka tumpah ruah. Mereka merasa dicurangi bukan oleh wasit, tapi oleh strategi licik yang dilakukan di balik layar pertandingan. Kami datang bukan untuk melihat akting di lapangan. Kami ingin menyaksikan laga sejati, tulis salah satu fans Megawati di Twitter, disertai video momen blunder aneh dari pemain Enduro. Tentu saja, tidak ada bukti resmi bahwa kekalahan itu disengaja. Pelatih Enduro berdalih soal strategi dan tekanan mental. Namun bagi penonton yang sudah lama mencintai olahraga ini, permainan setengah hati adalah sebuah penghinaan. Terlebih jika motivasinya adalah rasa takut-takut menghadapi Megawati Hangestri, sang bintang yang tak gentar melawan siapapun di lapangan. Pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apakah final ini benar-benar akan mempertemukan dua tim terbaik, atau hanya hasil dari permainan catur di balik layar? Yang jelas, malam itu Pertamina Enduro telah kalah bukan hanya dari Popsivo Poluan, tapi juga dari kepercayaan publik. Dan Megawati, ia akan tetap bermain dengan penuh semangat, meski mungkin lawan terberatnya sudah memilih jalan mundur. Final Four seharusnya menjadi puncak dari persaingan terbaik di Liga Voli Nasional. Tapi pertandingan hari ini justru menimbulkan rasa kecewa di kalangan penonton. Salah satu yang paling mencolok adalah performa Junaeda Santi, pemain yang biasanya tampil buas dan penuh determinasi, terutama saat menghadapi Megawati Hangestri di laga sebelumnya. Namun kali ini, saat Pertamina Enduro berhadapan dengan Popsivo Poluan, Junaeda terlihat bermain setengah hati. Gerakannya melambat, tekanan serangannya tak seperti biasa, dan koordinasinya bersama rekan tim seolah berjalan tanpa nyawa. Ini kontras dengan penampilannya ketika menghadapi Petrokimia Gresik, di mana ia bermain penuh semangat dan menjadi salah satu faktor penekan tim Megawati. Banyak yang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Apakah ini keputusan pribadi, instruksi pelatih, atau bagian dari skenario yang lebih besar? Mimin juga nggak paham, kata salah satu komentar di media sosial yang mewakili rasa frustrasi penonton. Tapi jelas pertandingan ini kehilangan kualitas. Seperti nonton sandiwara, bukan kompetisi. Kualitas pertandingan yang turun drastis ini makin memperkuat dugaan bahwa Enduro sengaja menurunkan tensi permainan agar Mega tidak lolos ke final dan menghadapi Petrokimia Gresik, tim yang selama ini mereka kesulitan kalahkan. Jika benar demikian, maka bukan hanya nama Megawati yang jadi korban dari permainan kotor ini, tapi seluruh pencinta voli Indonesia, yang ingin melihat pertarungan sejati, bukan laga yang diarahkan di balik layar. Beberapa bulan lalu, Megawati mencuri perhatian saat bermain di V-League Korea Selatan. Ia tampil gemilang, memukau dengan kemampuan teknik dan mentalitas pantang menyerah. Namun sayangnya, saat momen krusial menuju final, ia justru dicadangkan. Banyak yang percaya keputusan tersebut bukan karena performa,
melainkan karena politik internal tim. Mega, yang bersinar terlalu terang, dianggap berbahaya bagi dinamika yang sudah lama terbentuk. Dan kini, luka itu terasa kembali di tanah air. Vanja Bukilik tiba-tiba beri pesan menyentuh kepada sahabatnya Megawati setelah berpisah di Red Spark. Musim 2024-2025 Liga Voli Korea bukan hanya menjadi ajang pembuktian kekuatan Red Spark, tapi juga panggung munculnya salah satu duet paling berbahaya di Liga Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik. Di tengah tekanan, ekspektasi tinggi, dan sorotan media, dua pevoli dari belahan dunia berbeda ini menjalin kolaborasi yang menghidupkan semangat Red Spark sepanjang musim. Vanja Bukilik, pevoli asal Serbia tiba di Korea dengan membawa reputasi sebagai salah satu oposit tajam di Eropa. Namun langkah awalnya tidaklah mudah. Ia menggantikan Giovanna Milana, pemain asing asal Amerika Serikat yang musim sebelumnya sangat dicintai oleh publik Red Spark dan membentuk ikatan kuat dengan Megawati. Aku tahu aku akan dibandingkan dengan Gia. Dia bukan hanya pemain hebat, tapi juga punya tempat spesial di hati para penggemar dan rekan-rekan tim. Tapi saat aku bertemu Mega untuk pertama kalinya, semua kekhawatiran itu hilang, ujarnya. Menurut Vanja, Megawati bukan tipe pemain yang membatasi diri hanya pada urusan di lapangan. Dia langsung menyapa, tersenyum, dan memperkenalkan diri dengan kerendahan hati yang tidak sering aku temui di level profesional. Dia tidak memperlakukan aku sebagai pengganti temannya, tapi sebagai partner baru yang layak dihargai. Mega membuatku merasa diterima. Dan untuk itu aku akan selalu berterima kasih. Tambahnya, sepanjang musim, Red Spark menunjukkan penampilan luar biasa. Meski menghadapi cedera, jadwal padat, dan tekanan dari lawan-lawan kuat seperti Pink Speeders dan GS Caltes, duet Megawati dan Vanja berhasil membawa tim lolos ke babak final. Mega bukan hanya pencetak poin, dia juga punya aura pemimpin, dia tahu kapan harus tenang, kapan harus membakar semangat. Aku belajar banyak darinya, termasuk bagaimana bermain dengan hati, bukan hanya strategi, kata Vanja. Final melawan Pink Speeders berlangsung selama 5 set penuh drama. Sebuah pertarungan epik yang menampilkan kekuatan dan daya juang Red Spark. Meski akhirnya kalah, perjuangan Megawati dan Bukilik menjadi sorotan utama. Banyak pengamat menilai bahwa kekompakan dan ketenangan mereka di tengah situasi genting menjadi alasan utama Red Spark bisa menembus partai puncak. Namun di balik sorotan itu, Bukilik menyadari sesuatu. Aku bisa melihat bahwa ada hari-hari di mana Mega memikul lebih dari sekadar peran sebagai pemain. Ada beban, ada tekanan, dan mungkin juga ada rasa tidak dihargai dengan semestinya. Tapi Mega selalu menutupi itu dengan senyum. Dia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk tim, negara, dan para pendukungnya. Ujarnya, ketika musim usai dan kabar kembalinya Megawati ke tanah air diumumkan, Vanja merasa campur aduk. Aku kaget keputusan itu besar, tapi setelah bicara secara pribadi dengannya, aku justru bangga Mega memilih untuk pulang. Bukan karena dia menyerah, tapi karena dia ingin bermain di tempat di mana dirinya dihargai, dipahami, dan didukung tanpa syarat. Tambahnya, di penutup wawancara, Bukilik memberikan pesan menyentuh untuk sahabat sekaligus mantan duetnya itu. Mega, kamu lebih dari sekadar rekan satu tim. Kamu adalah cahaya yang membuat ruang ganti terasa hidup, yang membuat setiap latihan jadi berarti, dan setiap pertandingan jadi istimewa. Dunia melihatmu sebagai bintang, tapi aku melihatmu sebagai manusia kuat yang tidak pernah berhenti memberi. Bermainlah di mana kamu dihargai. Bukan hanya karena skor, tapi karena siapa kamu sesungguhnya. Aku akan selalu bangga pernah menjadi bagian dari perjalananmu. Tambah Bukilik. Bukilik juga mengingat momen-momen kebersamaan mereka di Red Spark. Mega, mereka merindukanmu. Sama seperti aku, kamu meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa digantikan. Tutupnya. Kini dengan Megawati kembali memperkuat Gresik Petrokimia di Proliga 2025, dan Bukilik dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Eropa. Keduanya menapaki jalur masing-masing, namun ikatan mereka tetap kuat. Di sisi lain,
Final 4 PLN Mobile Pro Liga 2025 memasuki seri ketiga atau putaran penentu yang digelar di GOR Stritex Arena Solo pada 1-4 Mei. Wakil Ketua Ketiga Bidang Kompetisi PEFSI, Reginald Nelwan mengatakan laga di Solo dipastikan berlangsung ketat, terutama di sektor putri. Sebab akan menentukan tim-tim yang melaju ke Grand Final di GOR Amongrogo, Yogyakarta 10-11 Mei. Karena semua tim memiliki peluang lolos ke Grand Final, tentunya setiap pertandingan akan menjadi pertarungan sengit, ujar Reginald.